Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah terlebih dahulu membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke ya, jadi hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3 dan 4, mata pelajaran matematika ya, dengan bab atau dengan judul diagram gambar. Nah, yang pertama kita belajar tentang subtema 3 dulu ya, yaitu menyajikan data dalam tabel dan diagram. Nah, lalu apa pengertian data, pengertian tabel, dan pengertian diagram? Yang pertama, data adalah suatu hasil pengamatan atau pengukuran yang bentuknya dapat berupa angka, bilangan, ataupun kata-kata. Lalu yang kedua adalah tabel. Apa itu tabel? Tabel adalah daftar yang berisi sejumlah informasi berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun berturut ke bawah dalam kolom dan baris tertentu. Jadi pada tabel itu harus ada kolom dan barisnya. Lalu yang ketiga yaitu diagram. Apa itu diagram? Diagram biasanya digunakan untuk menyajikan suatu data yang berkaitan dengan angka-angka. Nah, ini adalah contoh dari data, tabel, dan diagram. Ini adalah contoh dari data ya. 1. Data berat badan siswa, lalu data tinggi badan siswa, itu adalah data. Lalu tabel. Nah, tabel berupa kolom-kolom ya, yang berisi data-data ya, jadi dikelompokkan sendiri-sendiri. Berat badan dikelompokkan menjadi satu, lalu frekuensinya atau jumlahnya juga dijadikan jadi satu, itu adalah tabel. Lalu yang ketiga adalah diagram. Nah, jadi seperti ini ya diagram ya, seperti ada gedung-gedungnya ya. Ini adalah diagram. Nah, coba perhatikan contoh berikut. Berikut ini adalah data tinggi badan siswa kelas 3 ya. Ada 29, 30, 28, 31. Nah, ini mungkin bukan tinggi badan ya, masa tinggi badan segini. Anggap saja ini data berat badan siswa ya. Ada yang 29, ada yang 30, ada yang 28, 31, ada yang 30 dan sampai 28. Bagaimana bentuk penyajian data berat badan siswa kelas 3 dalam bentuk tabel dan diagram? Nah, ini dia ya. Pertama-tama kita perlu mengurutkan data berat badan itu dari bilangan terkecil hingga terbesar. Jadi diurutkan dulu dari angka yang paling kecil ke angka yang paling besar. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian hitung jumlah masing-masing bilangan itu dan tulislah dalam tabel seperti contoh ini. Nah, kita urutkan dari yang paling kecil ya, atau yang paling paling kecil bilangannya, yaitu ada angka 27, lalu ada 28, 29, 30 dan 31. Nah, lalu kita hitung ada berapa jumlahnya ya. Nah, ini angka 27 ada 3.
Angka 28 ada 5, 29-nya ada 5, 30-nya ada 4, dan 31-nya ada 3 ya. Nah, ini disebut dengan tabel ya. Nah, sebelum kita membuat diagram, maka kita harus membuat tabel dulu ya. Ini berupa tabel. Dari tabel ini kita bisa membuat diagram seperti ini ya. Tabel dapat tabel data yang akan diubah menjadi diagram batang. Nah, ini untuk banyaknya siswa, ini untuk berat badan ya. Nah, tadi yang ada di 27 kg ada 3 anak. Jadi tingginya atau sama atau lurus di angka 3 ya. Nah, untuk yang 28 kg ada 5, jadi lurus di angka 5. 29 kg sama ada di angka 5, 30 ada di 4 ya. Lalu 31 ada di angka 3, jadi lurus. Nah, ini adalah tabel atau diagram batang. Nah, untuk tema 8 subtema 4 yaitu membuat diagram. Apa itu diagram? Diagram adalah suatu data dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Diagram terdiri atas diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Pada contoh yang sebelumnya itu adalah gambar diagram batang. Perhatikan contoh di bawah ini. Berikut adalah diagram kesukaan menggambar kelas 3. Siswa yang suka menggambar rumah sebanyak 6 orang. Siswa yang suka menggambar sungai sebanyak 4. Siswa yang suka menggambar gunung sebanyak 8. Siswa yang suka menggambar bunga sebanyak 10. Nah, ini termasuk data ya. Nah, lalu kita masukkan ke diagram batang. Nah, ini jumlahnya, ini kegemarannya atau kesukaannya ya. Gambar rumah ada 6, berarti harus lurus di angka 6 diagramnya ya. Lalu siswa yang suka menggambar sungai ada 4, jadi lurus di angka 4. Lalu yang suka menggambar gunung ada 8, jadi membuat diagram batang di angka lurus dengan angka 8 ya. Lalu gambar bunga ada di 10, jadi lurus di angka 10. Seperti itu ya, mudah ya. Nah, ini untuk tugas sampean di rumah, mengerjakan evaluasi subtema 3 dan subtema 4 matematika ya, tema 8. Untuk yang subtema 3 ada di halaman 64 sampai 65, Romawi 1 dan Romawi 2 ya. Ada 10 soal. Dan evaluasi subtema 4 ada di halaman 86 sampai 88, Romawi 1 dan Romawi 2 sama ya, 1 sampai 10. Seperti itu, oke. Baik ya. Sampai di sini yang bisa Bu Yesi sampaikan ke kalian semua. Jangan lupa tetap dijaga sholat 5 waktunya ya. Tetap semangat berpuasa, semangat belajar ya, walaupun lewat daring. Sekian dari Bu Yesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.